Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan eh, hasil kerja kami yaitu tentang sistem endokrin. Kami beranggotakan Sinta Novita Suci, saya sendiri Farda Akila Alaya, dan Septia Ananda Rahmawati. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari berbagai jaringan dan kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh. Endokrin berarti sekresi dibentuk oleh kelenjar secara langsung masuk ke darah atau limfa, sirkulasi dan perjalanannya ke jaringan target, bukan diangkut melalui tuba atau duktus. Sekresi ini disebut hormon, yaitu bahan kimia yang memicu dan mengontrol aktivitas organ, sistem, dan kelenjar lain dalam tubuh. Hormon juga mengatur proses homeostatis, metabolisme, keseimbangan cairan, elektrolit, reproduksi, dan siklus bangun tidur. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin, tetapi ada juga yang diproduksi oleh jaringan lainnya. Contohnya itu ada mukosa gastrointestinal, itu menghasilkan hormon gastrin, androgastron, sekretin, yang penting dalam proses pencernaan. Lalu juga ada ginjal yang menghasilkan eritropoietin, yaitu hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Sistem endokrin juga mengontrol aktivitas tubuh dengan melepaskan mediator yang disebut hormon. Nah, sistem endokrin itu terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, timus, ovarium, dan testis. Kelenjar endokrin itu termasuk hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan kelenjar pineal. Selain itu ada beberapa organ dan jaringan yang tidak eksklusif yang termasuk dari kelenjar endokrin, tapi mengandung sel-sel yang mengeluarkan hormon. Contohnya itu hipotalamus, timus, pankreas, ovarium, testis, ginjal, lambung, jantung, usus, jaringan adiposa, dan plasenta. Fungsi hormon, ada beberapa fungsi hormon, yaitu yang pertama untuk membantu mengatur komposisi kimia dan volume cairan interstisial, membantu mengatur metabolisme dan keseimbangan energi, mengatur kontraksi otot halus dan jantung, membantu mengatur sekresi kelenjar, membantu mengatur aktivitas sistem kekebalan tubuh sebagai kontrol tumbuh kembang, pengontrol sistem reproduksi, dan membantu membentuk ritme sirkadian. Yang selanjutnya ada aktivitas hormon. Yang pertama ada peran reseptor hormon. Kalau walaupun hormon itu beredar ke seluruh tubuh, hal itu cuma memberikan efek sel target yang spesifik. Hormon itu contohnya seperti neurotransmitter, mempengaruhi sel target dengan mengikat kimia reseptor protein yang spesifik. Hanya sel target untuk diberikan hormon memiliki reseptor yang mengikat dan mengenali hormon itu sendiri. Contohnya itu thyroid stimulating hormone atau TSH mengikat reseptor pada sel-sel kelenjar tiroid, tapi dia tidak mengikat sel-sel ovarium karena sel-sel ovarium tidak memiliki reseptor TSH. Yang kedua itu ada aktivitas hormon lokal. Jadi hormon endokrin itu beredar dari sel-sel sekretori menuju cairan interstitial dan kemudian beredar ke dalam darah. Hormon lainnya itu adalah lokal hormon yang bertindak secara lokal pada sel tetangga atau sel yang sama, ataupun yang disekresikan tanpa terlebih dahulu memasuki aliran darah. Lokal hormon itu bekerja pada sel-sel tetangga yang disebut paracrines dan bekerja pada sel yang sama dikeluarkan itu disebut autocrines. Contohnya itu adalah hormon lokal adalah interleukin 2 atau IL-2 yang dilepaskan oleh sel T helper. Nah, gambar di sini itu adalah salah satu contoh dari aktivitas dari hormon lokal. Selanjutnya ada klasifikasi hormon. Hormon itu terbagi dua, yaitu larut lemak dan larut dalam air. Contoh hormon larut dalam lemak itu adalah steroid dan tiroid, sedangkan larut dalam air itu adalah amina dan peptida. Selanjutnya ada hormon transfer hormon dalam darah. Yang pertama itu protein transportasi yang membuat hormon larut lemak akan larut sementara dalam air sehingga meningkatkan kelarutan dalam darah. Terus penghambatnya itu melewati molekul hormon kecil melalui mekanisme penyaringan ginjal dan menyediakan cadangan hormon. Mekanisme aksi hormon itu ada 3. Yang pertama aksi hormon larut dalam lemak, larut dalam air, dan interaksi hormon itu sendiri. Selanjutnya ada kontrol sekresi hormon. Pelepasan hormon itu sebagian besar terjadi secara singkat dengan atau tanpa sekresi. Jadi ketika distimulasi, kelenjar endokrin itu akan melepaskan hormon lebih sering sehingga peningkatan konsentrasi hormon dalam darah.
Kontrol sekresi itu biasanya mencegah kelebihan atau kekurangan produksi dari setiap hormon yang diproduksi untuk membantu mempertahankan homeostatis. Sekresi hormon itu diatur oleh sinyal dari sistem saraf, perubahan kimia dalam darah, dan hormon-hormon lainnya. Selanjutnya adalah ada hipofisis. Yang pertama hipofisis anterior atau adenohipofisis itu yang mengeluarkan hormon untuk mengatur berbagai kegiatan tubuh dari pertumbuhan hingga reproduksi. Lalu pelepasan hormon hipofisis anterior itu distimulasi dengan merilis hormon dan menekan dengan menghambat hormon dari hipotalamus. Jadi ada 5 sel-sel somatrops ya hipofisis interior yaitu tirotrops, gonadotrops, lakotrops, dan kortikotrops untuk mensekresikan beberapa hormon. Nah, untuk somatotrops sendiri itu dia mengeluarkan human growth hormone untuk merangsang jaringan dan mengeluarkan insulin. Tirotrops itu mengeluarkan TSH untuk mengendalikan sekresi dari kelenjar tiroid. Gonadotrops itu mengeluarkan 2 gonadotropin, FSH dan LH untuk menstimulasi sekresi pada gonad. Laktotrops itu mengeluarkan prolaktin untuk produksi ASI dan kortikotrops itu mengeluarkan adenokortikotropik hormon atau ACTH untuk menstimulasi korteks adrenal. Ini adalah hormon sekresi hormon yang tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi. Selanjutnya ada pengendalian sekresi oleh hipofisis anterior. Nah, sekresi hormon hipofisis anterior itu ada sel neurosekretori di hipotalamus mensekresikan 5 hormon. Nah, 5 hormon ini menstimulasi sekresi di hormon hipofisis anterior. Terus dan melirisnya. Terus ada 2 hormon penghambat. Nah, 2 hormon penghambat ini menekan sekresi hormon hipofisis anterior. Yang kedua ada negatif feedback berbentuk hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar target dapat menurunkan sekresi untuk 3 jenis sel hipofisis anterior. Nah, dalam negatif feedback ini ada 3 kan itu yaitu tirotrops, gonadotrops, dan kortikotrops itu menurun bila kadar hormon kelenjar target mereka meningkat. Selanjutnya ada hormon human growth hormone dan insulin-like growth factor. Nah, human growth hormone atau HGH itu disekresikan oleh somatotrop. Nah, fungsi utama HGH itu untuk meningkatkan sintesis dan sekresi hormon protein kecil yang disebut insulin-like growth factor atau somatomedins. Nah, fungsi lainnya itu ada sebagai respon human growth hormone atau HGH, sel-sel di hati, otot rangka, kartilago, tulang, dan jaringan lainnya yang mensekresikan IGFS atau insulin-like growth factor. Nah, selanjutnya, somatotrop di hipofisis anterior ini merilis human growth hormone setiap beberapa jam, khususnya itu saat tidur. Nah, kegiatan ini dikontrol terutama oleh 2 hormon hipotalamus. Yang pertama yaitu ada growth hormone releasing hormone atau GHRH untuk meningkatkan sekresi human growth hormone. Dan yang kedua ada growth hormone inhibiting hormone atau GHIH dapat menekan produksi hormon. Nah, regulator utama dari sekresi GHRH dan GHIH itu merupakan tingkat glukosa darah. Selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi insulin-like growth factor. Yang pertama itu menyebabkan sel tumbuh dan berkembang biak dengan meningkatkan uptake asam amino ke dalam sel dan mempercepat sintesis protein. Yang kedua ada membantu mempertahankan massa otot dan tulang dan meningkatkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang ketiga ada meningkatkan lipolisis di jaringan liposa yang menghasilkan peningkatan penggunaan fatty acid dalam merilis untuk memproduksi ATP oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir ada mempengaruhi metabolisme karbohidrat dengan cara menurunkan uptake glukosa dengan mengurangi penggunaan glukosa untuk produksi ATP oleh sel-sel tubuh sebagian besar. Selanjutnya ini ada efek dari HGH dan IGFS. Nah, ada 2 panah yang hijau itu untuk simulasi sekresi dan yang merah itu untuk inhibisi sekresi dengan negatif feedback. Nah, untuk yang pertama itu sebelumnya dulu. Nah, itu kan di gambar yang pertama itu glukosa darah rendah itu atau hipoglikemia itu mensimulasi hipotalamus untuk mensekresikan GHRH. Terus dia menuju ke
hipofisis anterior. Setelah itu, udah di hipofisis anterior, GHRH itu menstimulasi somatotrof untuk melepaskan HGH. Nah, HGH ini menstimulasi sekresi dari IGFS yang mempercepat pemecahan glikogen di hati menjadi glukosa. Nah, menyebabkan glukosa ini masuk ke dalam darah itu menjadi lebih cepat. Terus habis itu hasilnya glukosa darah yang naik ke tingkat normal yaitu menjadi sekitar 90 mg atau 100 ml plasma darah. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada peningkatan dalam glukosa darah di atas batas normal itu dapat menghambat pelepasan GHRH. Nah, untuk yang panah merah yang kedua, yang kanan itu dari yang atas itu hiperglikemia, yaitu konsentrasi glukosa darahnya normal itu tinggi. Nah, itu menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan GHIH sehingga dia sementara menghambat sekresi dari GHRH yang sebelah hijaunya. Terus setelah itu dia sampai di hipofisis anterior. Nah, GHIH ini menghambat sekresi growth hormone manusia dengan somatotrops. Terus rendahnya HGH dan IGFS ini memperlambat pemecahan glikogen dalam hati dan sehingga glukosa dirilis ke dalam darah ini menjadi lebih lambat. Sehingga glukosa darah turun ke tingkat normal dan penurunan glukosa darah yang di bawah tingkat normal ini atau hipoglikemia menghambat pelepasan GHIH. Nah, selanjutnya ada thyroid stimulating hormone. Nah, atau bisa disebut TSH. TSH ini menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid. Nah, ini ada tiodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Keduanya ini diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, ada tirotropin releasing hormone atau TRH dan dari hipotalamus mengontrol sekresi TSH. Nah, pelepasan TRH ini kemudian bergantung pada kadar T3 atau triodin-trionon dan T4 atau tiroksin. Nah, tingginya tingkat T3 dan T4 ini dapat menghambat sekresi TRH melalui negatif feedback. Lanjutnya. Terus ada follicle stimulating hormone. Nah, pada wanita ini ovarium merupakan target untuk FSH ini. Nah, setiap bulan FSH ini mulai pengembangan beberapa follicle ovarium dengan pengaturan sel sekretory yang mengelilingi oosit berkembang. FSH juga menstimulasi sel-sel folikel untuk mensekresikan estrogen. Nah, untuk pada laki-laki, FSH menstimulasi produksi sperma di testis. Kemudian gonadotropin releasing hormone atau GnRH dan hipotalamus menstimulasi pelepasan FSH tersebut. Kemudian pelepasan GnRH dan FSH ini ditekan oleh estrogen pada wanita dan testosteron pada laki-laki melalui sistem negatif feedback. Selanjutnya. Lalu ada luteinizing hormone. Pada wanita, LH ini memicu ovulasi pelepasan oosit sekunder oleh ovarium. LH ini menstimulasi pembentukan corpus luteum di ovarium dan sekresi progesteron oleh corpus luteum. FSH dan LH ini bersama-sama menstimulasi sekresi estrogen oleh sel ovarium. Estrogen dan progesteron mempersiapkan rahim untuk implantasi dari ovum yang dibori dan membantu mempersiapkan kelenjar susu untuk sekresi susu. Nah, untuk pada laki-laki, LH ini menstimulasi sel-sel dalam testis untuk mensekresikan testosteron. Nah, sekresi LH ini seperti dari FSH dikendalikan oleh hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Selanjutnya ada prolaktin. Prolaktin itu dengan hormon yang lain ini menginisiasi dan memperlahankan produksi asid oleh kelenjar payudara. Dengan sendirinya prolaktin ini memiliki efek yang lemah. Jadi hanya setelah kelenjar payudara telah prima atau telah matang oleh estrogen, progesteron, glukokortikoid, human growth hormone, tiroksin, dan insulin, ini menghasilkan produksi ASI. Nah, selanjutnya ada ejeksi susu dari kelenjar payudara, itu tergantung pada hormon oksitosin, di mana ini dirilis dari hipofisis posterior. Nah, bersama-sama hormon tersebut memproduksi ASI dan injeksi ini merupakan laktasi. Nah, selama kehamilan, tingkat prolaktin ini naik distimulasi oleh prolaktin releasing hormone atau PRH oleh hipotalamus. Selanjutnya ada melanosit stimulating hormone, atau disebut MSH, meningkatkan pigmentasi kulit pada amfibi dengan merangsang penyebaran butiran melanin di melanosit.
Nah, peran yang dalam manusia ini sebenarnya masih belum diketahui, namun keberadaan reseptor MSA ini dalam otak mempengaruhi aktivitas otak. Ada sedikit beredar MSA pada manusia, namun dengan memberikan MSA selama beberapa hari tidak menghasilkan kulit gelap. Jadi MSA ini untuk lebih tidak terlalu menghasilkan kulit gelap karena jika terus diberikan. Terus kalau tingkat berlebihan dari kortikotropin hormon ini dapat menstimulasi rilisnya MSA, namun dopamin dapat menghambat pelepasan MSA. Selanjutnya ada hipofisis posterior. Nah, walaupun hipofisis posterior ini atau neurohipofisis ya tidak mensintesa hipohormon karena namun hal tersebut dapat menyimpan dan melepaskan dua hormon, yaitu terdiri dari atas akson dan terminal akson. Nah, sel-sel neurosekretory ini berada di paraventrikular dan supraoptik inti hipotalamus. Akson ini membentuk saluran hipotalamus hipofisial. Nah, saluran tersebut itu dimulai di hipotalamus dan berakhir di dekat kapiler darah di hipofisis posterior. Nah, kemudian terminal akson ini di hipofisis posterior ini berhubungan dengan neuroglia, khususnya disebut pituisites. Sel-sel ini memiliki peran pendukung mirip dengan astrosit. Selanjutnya. Nah, setelah diproduksi di mana sel-sel neurosekretory, oksitosin dan hormon antidiuretik dikemas ke dalam vesikel sekretory, di mana bergerak dengan transportasi aksonal cepat ke terminal akson di hipofisis posterior. Keberadaan mereka ini disimpan sampai impuls saraf memicu eksersitas dan pelepasan hormon. Kemudian darah disuplai ke hipofisis posterior oleh arteri hipofisial inferior. Arteri ini cabang dari arteri karitos interna. Nah, dalam hipofisis posterior ini, arteri hipofisial ini inferior mengalir menuju plexus kapiler dalam proses invidibular. Jaringan kapiler yang mendapat sekresi jaringan kapiler yang mendapatkan sekresi oksitosin dan hormon antidiuretik. Nah, dari plexus ini, hormon masuk ke dalam darah hipofisial posterior untuk mendistribusi menuju sel-sel jaringan yang ditargetkan. Selanjutnya, oksitosin pada saat setelah persalinan seorang bayi, oksitosin mempengaruhi dua jaringan target, rahim ibu dan payudara. Nah, setelah persalinan, peregangan leher rahim merangsang pelepasan oksitosin di mana akan meningkatkan kontraksi sel otot polos pada dinding rahim. Kemudian setelah persalinan merangsang fase ejeksi. Nah, dari kelenjar payudara sebagai respon terhadap stimulus mekanik yang diberikan oleh bayi suckling atau bayi menyusu. Selanjutnya ada antidiuretik hormon. Nah, sesuai dengan namanya, ini untuk zat yang menurunkan produksi urin. Nah, atau ADH ini menyebabkan ginjal untuk mengembalikan lebih banyak air ke dalam darah sehingga menurunkan volume urin. Dengan tidak adanya ADH ini, urin meningkat lebih dari 10 kali lipat dari yang normal 1-2 liter menjadi sekitar 20 liter per hari. Nah, ADH juga menyebabkan berkurangnya atau hilangnya air melalui keringat dan menyebabkan penyempitan arteriol yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, hormon ini namanya vasopresin, itu menggambarkan efek terhadap tekanan darah. Banyaknya ADH ini disekresikan bervariasi tergantung tekanan osmotik darah dan volume darah. Selanjutnya. Nah, ini ada regulasi sekresi dan aksi dari antidiuretik hormon atau ADH. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini berbentuk kupu dan berada di inferior laring atau kotak suara. Terdiri dari lobus lateral kanan dan kiri, terletak di kedua sisi trakea, dihubungkan oleh sebuah isthmus anterior ke trakea. Terus terdapat kantong berbentuk bola mikroskopis yang disebut folikel tiroid membentuk kelenjar tiroid. Nah, dinding sel setiap folikel utamanya terdiri sel yang disebut sel-sel folikel. Nah, sel folikel yang bila sel-sel folikel tidak aktif, itu berbentuk kuboidal rendah hingga squamosa. Tapi di bawah pengaruh TSH, sel-sel folikel ini menjadi aktif dalam sekresi dan dalam bentuk kuboidal atau ke kolumnar rendah. Nah, sel-sel folikel ini menghasilkan dua hormon, yaitu tiroksin yang disebut juga tetraiodin tironin, itu mengandung 4 iodin dan atau disebut T4, dan triiodin tironin atau T3 yang mengandung 3 iodin.
Nah, T3 dan T4 ini dikenal bersama-sama menjadi hormon tiroid. Nah, beberapa sel yang disebut sel parafolikular atau sel C terletak di antara folikel. Nah, ini menghasilkan hormon kalsitosin atau CT yang membantu mengatur homeostatis kalsium. Selanjutnya, nah ini ada kelenjar paratiroid. Nah, ini ada seroma ada 4, itu terletak di leher dan melekat pada lobus lateral posterior dari kelenjar tiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini mengandung 2 jenis sel epitel. Nah, semakin banyak sel yang semakin banyak disebut sel SIF atau sel utama. Ini menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang disebut juga paratromon. Nah, fungsi dari ini disebut ada fungsi dari jenis sel lain itu disebut sel oksipil. Nah, ini masih belum diketahui pada kelenjar paratiroid normal. Namun kehadiran sel oksipil ini membantu untuk mengidentifikasi kelenjar paratiroid secara histologis karena karakteristik pewarnaannya yang unik. Selain itu, dalam kanker kelenjar paratiroid oksipil sel ini mensekresikan kelebihan PTH. Lanjutnya. Lalu ada paratiroid hormon. Ini merupakan regulator utama dari kadar kalsium, magnesium, dan ion fosfat dalam darah. Aksi spesifik PTH untuk meningkatkan jumlah dan aktivitas osteoklas. Akibatnya ditinggikan resorpsi tulang yang melepaskan kalsium ion dan fosfat ke dalam darah. PTH ini juga berperan pada ginjal. Pertama, memperlambat tingkat di mana kalsium dan magnesium hilang dalam darah ke dalam urin. Kedua, meningkatkan hilangnya ion fosfat dari dalam darah ke dalam urin karena kelebihan ion fosfat itu hilang dalam urin yang diperoleh dari tulang. Nah, PTH menurunkan HPO4 dalam darah dan meningkatkan tingkat kalsium dan magnesium dalam darah. Kemudian efek ketiga PTH dalam ginjal itu untuk meningkatkan pembentukan hormon kalsitriol bentuk aktif dari vitamin D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pengendalian sekresi kalsitosin dan paratiroid hormon. Seperti yang ada di gambar ini, tingkat kalsium dalam darah secara langsung mengontrol sekresi baik kalsitonin dan hormon paratiroid melalui umpan balik negatif yang tidak melibatkan kelenjar pituitari. Nah, dari bagan ini umpan itu merupakan peran kalsitonin, kemudian panah birunya hormon paratiroid, dan panah jingganya ini kalsitrol. Untuk ini pada tahap 1, suatu level yang lebih tinggi dari normal ion kalsium dalam darah menstimulus sel-sel parafolikular dan kelenjar tiroid untuk melepas lebih banyak kalsitonin. Kemudian kalsitonin ini menghambat aktivitas osteoklas sehingga mengurangi tingkat Ca2+ dalam suatu darah. Kemudian ke tahap yang ketiga yaitu suatu tingkat Ca2+ yang lebih rendah dari normal dalam darah akan menstimulasi sel-sel utama kelenjar paratiroid untuk melepas lebih banyak PTH. Kemudian PTH ini mendorong resorpsi matriks ekstraseluler tulang yang melepas Ca2+ ke dalam darah dan memperlambat hilangnya Ca2+ dalam urin untuk meningkatkan tingkat darah dari Ca2+. Kemudian di tahap yang kelima ini PTH juga merangsang ginjal untuk mensintesis kalsitrol dalam bentuk yang aktif dari vitamin D. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap yang keenam, kalsitrol ini merangsang peningkatan penyerapan Ca2+ yang berasal dari makanan di saluran pencernaan, terus akan membantu meningkatkan tingkat darah Ca2+. Next. Nah, kemudian yaitu yang ketujuh ada hormon adrenalin. Kelenjar adrenalin ini berpasangan atau kelenjar suka, salah satunya terletak unggul dari setiap ginjal di ruang retroperitoneal. Terus memiliki piramida berbentuk pipih. Dalam orang dewasa masing-masing kelenjar adrenalnya adalah 3-5 cm dan lebarnya 2-3 cm dan sedikit ruang dari 1 cm dengan massa 3,5 sampai 5 gram.
Kemudian hanya setengah dari ukuran saat lahir. Kemudian kelenjar adrenalin seperti kelenjar tiroid sangat tervaskularisasi. Nah, ini yang di sebelah kanan adalah gambar dari hormon adrenalin di posisi-posisinya. Next. Kemudian ada korteks adrenal. Nah, korteks adrenal ini dibagi menjadi 3 zona yang masing-masing mengeluarkan hormon yang berbeda, yaitu zona luar yang hanya dalam bentuk kapsul jaringan ikat. Kemudian selnya yang sangat erat yang dikemas tersusun dalam kluster berbentuk bola dan kolom yang melengkung mensekresi hormon yang disebut mineral kortikoid karena mereka mempengaruhi homostatis mineral. Kemudian ada zona tengah atau zona pastikulata. Nah, merupakan terluas dari 3 zona dan terdiri dari sel-sel tersusun dalam panjang. Kemudian kolomnya ini lurus. Untuk sel-sel dari zona pastikulata ini mensekresikan terutama glukokortikoid, terutama kolesterol. Kemudian juga ada zona yang terakhir yaitu zona dalam atau zona retikularis yang tersusun dalam percabangan kabel. Kemudian mereka juga mensintesis sejumlah kecil hormon androgen yang lemah dan hormon steroid yang punya efek masculinizing. Next. Kemudian ada mineral kortikoid, yaitu aldosteron merupakan mineralokortikoid utama. Ini mengatur homostatis dari 2 ion mineral, yaitu ion natrium Na+ dan ion kalium K+, dan membantu mengatur tekanan darah dan volume darah. Nah, aldosteron juga meningkatkan sekresi H+ dalam urin dan membantu penghapusan ini. Asam dari tubuh dapat membantu mencegah asidosis dengan pH darah di bawah 7,5. Next. Kemudian ada pengendalian aldosteron sekresi. Ini merupakan bagian dari proses pengendalian aldosteron sekresi. Yang pertama yaitu pathway renin angiotensin aldosteron atau RAA mengontrol sekresi aldosteron. Kemudian stimulus yang memulai pathway RAA ini termasuk dehidrasi karena kekurangan Na+ atau pendarahan. Kemudian yang ketiga ini kondisi ini menyebabkan penurunan volume darah, sehingga penurunan volume darah ini menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini menurunkan rangsangan beberapa sel dari ginjal yang disebut sel juxtaglomerular untuk mensekresikan enzim renin. Kemudian dari tingkat renin dalam darah ini akan meningkat. Kemudian renin akan mengubah angiotensinogen, suatu protein plasma yang dihasilkan oleh hati, menjadi angiotensin 1. Nah, kadar angiotensin 1 dalam darah ini meningkat dan beredar di dalam tubuh. Saat darah mengalir melalui kapiler, terutama paru-paru, enzim angiotensin converting enzim atau ACE mengubah angiotensin 1 menjadi hormon angiotensin 2. Kemudian tingkat angiotensin 2 dalam darah ini meningkat dan angiotensin 2 merangsang korteks adrenal untuk mensekresikan aldosteron. Kemudian di tahap yang ke-12, darah berisi peningkatan kadar aldosteron ini akan beredar ke ginjal. Nah, di ginjal aldosteron ini meningkatkan reabsorpsi Na+ dan pada akhirnya menyebabkan reabsorpsi
air menjadi osmosis. Akibatnya, air hilang dalam urin. Nah, aldosteron juga merangsang ginjal untuk meningkatkan sekresi K+ dan H+ ke dalam urin. Dengan meningkatnya reabsorpsi air di dalam ginjal, volume darah akan meningkat. Seiring dengan peningkatan volume darah, tekanan darah meningkat juga dari normalnya. Nah, angiotensin 2 ini juga merangsang kontraksi otot polos di dinding arteriol, vasokonstriksi yang dihasilkan oleh arteriol meningkatkan tekanan darah, dengan demikian membantu meningkatkan tekanan darah dari normal. Dan di tahap terakhir atau tahap yang ke-17, selain angiotensin 2, stimulator yang kedua pun sekresi aldosteron adalah peningkatan K+ dalam darah atau cairan interstitial. Penurunan tingkat K+ dalam darah ini memiliki dampak sebaliknya. Next. Kemudian glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini di mana dia ini mengatur metabolisme tubuh dan daya tahan terhadap stres, termasuk kortisol yang juga disebut dengan hidrokortisol. Kortison. Nah, kortikosteron dan kortison ini, dari ketiga hormon ini disekresi oleh zona fasciculata yang sudah sebelumnya dijelaskan. Di zona yang tengah ya, kortisol ini yang paling banyak, terhitung sekitar 95% dari aktivitas glukokortikoid. Next. Kemudian di sini ada kontrol dari glukokortikoid sekresi. Nah, kontrol sekresi glukokortikoid ini terjadi melalui sistem umpan balik negatif yang khas, seperti gambar yang di samping. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ada androgen. Nah, baik laki-laki dan perempuan, korteks adrenal ini mengeluarkan dalam jumlah kecil hormon androgen yang lemah. Nah, androgen yang utama yang disekresikan oleh kelenjar adrenal ini adalah DHEA. Nah, setelah masa puber pada laki-laki, testosteron androgen juga dirilis dalam jumlah yang jauh lebih besar oleh testis. Oleh karena itu, jumlah hormon androgen disekresikan oleh kelenjar adrenalin pada laki-laki umumnya sangat rendah, sehingga efeknya juga tidak signifikan. Sedangkan pada wanita, hormon androgen adrenal ini memainkan peran penting, yaitu meningkatkan libido atau sex drive, dan diubah menjadi estrogen atau feminisasi steroid seks oleh jaringan tubuh lainnya. Next. Kemudian ada adrenal medula. Nah, daerah dari kelenjar adrenal ini yaitu ada medula adrenal, yaitu ganglion simpatik yang dimodifikasi dari sistem saraf otonom atau ANS. Ini berkembang dari jaringan embrio yang sama seperti semua ganglia simpatik lainnya, tetapi sel-sel yang tidak memiliki akson. Jadi klusternya berbentuk sekitar pembuluh darah besar saja. Daripada merilis neurotransmitter, sel-sel medula adrenal ini mensekresi hormon. Sel-sel penghasil hormonnya ini yang disebut sel kromafin. Next. Kemudian ada kontrol sekresi
nefrin dan norepinefrin. Nah, dalam situasi stres dan selama latihan, impuls dari hipotalamus ini akan merangsang neuron preganglionik simpatis yang pada akhirnya merangsang sel-sel kromafin yang tadi sudah dibentuk untuk mensekresikan epinefrin dan norepinefrin. Nah, kedua hormon ini sangat meningkatkan respon fight or fight. Jadi dengan cara meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi, epinefrin dan norepinefrin ini meningkatkan output dari jantung sehingga meningkatkan tekanan darah. Nah, mereka ini juga meningkatkan aliran darah ke jantung, liver, terus otot rangka, dan jaringan adiposa dengan melebarkan saluran udara ke paru-paru dan juga meningkatkan kadar glukosa dan asam lemak. Next. Kemudian yang ke-8 yaitu ada pankreas islet. Nah, pankreas adalah kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, bahasan di sini fungsi endokrin suatu organ pipih seperti ada yang di gambar yang di kanan, ini itu panjangnya sekitar 12,5 sampai 15 cm. Kemudian pankreas ini berlokasi di lekukan duodenum, bagian pertama dari usus halus dan terdiri dari kepala, tubuh, dan juga ekor. Next. Untuk jenis sel di pankreas islet ini, yaitu setiap pulau pankreas meliputi 4 jenis sel yang mensekresi hormon. Yang pertama alfa atau suatu sel mencakup sekitar 17% dari sel-sel islet pankreas dan mensekresi glukagon. Kemudian yang kedua yaitu beta atau B sel mencakup sekitar 70% dari sel-sel islet pankreas dan mensekresi insulin. Yang ketiga yaitu delta atau D sel mencakup sekitar 7% dari sel islet pankreas dan mensekresi somatostatin. Kemudian yang keempat ada sel F merupakan sisa sel islet pankreas dan mensekresikan polipeptida pankreas. Next. Nah, di sini ada kontrol sekresi glukagon dan insulin. Nah, ya seperti yang ada di gambar yang di kiri ini merupakan aksi utama glukagon, yaitu merupakan untuk meningkatkan kadar glukosa darah ketika turun di bawah normal. Nah, sedangkan insulin ini sebaliknya ya, insulin membantu kadar gula darah saat terlalu tinggi. Nah, tingkat glukosa dalam darah ini mengontrol sekresi glukagon dan insulin melalui umpan balik negatif seperti yang ada di gambar yang di kiri. Next. Kemudian ini ada sekresi insulin. Nah, sekresi insulin ini dirangsang oleh yang pertama asetilkolin, kemudian yang kedua oleh asam aminoarginin dan leusin, dan yang ketiga glucose dependent insulin-trophic peptida atau GIP. Tetapi hormon yang ini itu dilepas oleh sel-sel endokrin dari usus kecil. Next. Yang terakhir yaitu ada ovarium dan testis. Nah, gonad adalah organ yang memproduksi gamet sperma pada laki-laki dan oosit pada wanita. Selain fungsi reproduksi mereka, gonad juga mengeluarkan hormon. Nah, ovarium ini berpasangan tubuh berbentuk oval yang terletak di dalam rongga panggul perempuan, memproduksi beberapa hormon steroid termasuk kedua estrogen, estradiol dan esteron dan progesteron. Next. Oke, yang ke-10 yaitu ada kelenjar pineal thymus. Nah, kelenjar pineal ini merupakan kelenjar endokrin yang kecil menempel pada atap ventricle sepertiga dari midline otak, bagian dari epitalamus, posisi di antara kedua
puli superior dan memiliki massa 0,1 sampai 0,2 gram dan ditutupi oleh kapsul berbentuk dari pia mater. Kemudian kelenjar ini juga terdiri dari massa neuroglia dan sel sekretori disebut pinealocytes. Next. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.